Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with Mr. Eka. Hello, how's your life? I hope you are in good condition. Stay healthy and stay strong for learn English. Baiklah, Mr. Eka akan membagikan video pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 dengan tema Comparison Degree. Apa itu Comparison Degree? Mari kita simak learning objectives-nya terlebih dahulu atau tujuan pembelajarannya. So, after watching this video, you can distinguish the positive, comparative, and superlative forms. Jadi setelah menonton video kali ini, kalian dapat membedakan bentuk positif, komparatif, dan superlatif. Tentunya ini itu membicarakan tentang perbandingan kata sifat, juga kata keterangan, ya, khususnya keterangan cara. Baik, mari kita perhatikan di sini, Mister, ada dua percakapan, ya. Mari perhatikan percakapan nomor 1. Pay attention. I think Bono will win the race. I think so too. Bono is thinner but stronger than Ghani. Ghani is bigger but weaker than Bono. Nah, artinya apa? Di sini ada yang memaparkan bahwa saya pikir Bono akan memenangkan balapannya. Seperti itu ya. Kemudian dibalas nih sama temannya. I think so too. Saya pikir juga begitu. Bono lebih kurus tetapi lebih kuat daripada Ghani. Ghani lebih besar tetapi lebih lemah daripada Bono. Nah, kemudian kita langsung ke percakapan nomor 2. Are Dini and Dani really twins? They don't look like twins. Yes, they are twins. But you are right. They don't look like twins. Dini is taller and plumper. Dini is taller and plumper, and Dani is shorter and thinner. Nah, apa artinya bahasa Indonesianya? Mari kita terjemahkan. Apakah Dini dan Dani benar-benar kembar? Mereka tidak terlihat seperti kembar, gak ada mirip-miripnya gitu ya. Nah gitu. Kemudian si temannya membalas, ya mereka kembar. Tapi kamu juga benar, mereka tidak terlihat kembar atau tidak terlihat mirip. Mungkin seperti itu ya. Dini lebih tinggi dan gendut ya, agak besar mungkin gitu. Dan Dani lebih pendek dan kurus. Nah, seperti itu. Jadi di percakapan ini yang pertama ada temannya itu membandingkan Bono dan Ghani tadi ya yang sedang balapan. Kemudian percakapan nomor 2 membandingkan si kembar Dini dan Dani. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana membandingkan orang atau benda dengan 3 format tadi. Yang pertama adalah positif, kedua komparatif, dan ketiga superlatif. Tetapi kita harus tahu dulu apa itu comparison degree. Sudah tahu belum? Nah, ini Mister akan kasih tahu pengertiannya. So, comparison degree itu merupakan istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan. Jadi kalau kita mau menunjukkan perbandingan dalam bahasa Inggris itu ada aturannya. Nah ya, di sini ada 3 tingkat perbandingan. Yang pertama tadi Mister sudah sebutkan yaitu positive degree. Kemudian yang kedua adalah comparative degree, dan yang terakhir adalah superlative degree. Positive degree itu bahasa Indonesianya menyamakan lah, dia sama dengan ini gitu, sama kurusnya, nah, sama tingginya.
sama mudanya. Nah, seperti itu positive degree. Kemudian kalau comparative degree itu tadi kita sudah bahas di percakapan yang melebih-lebihkan bahwa Dani lebih lemah daripada Bono. Gani tadi ya, yang tadi pokoknya melebihkan satu ke satu hal yang lainnya. Kemudian superlative degree itu paling. Misalnya adalah pria yang paling tampan, misalkan seperti itu ya. Ya, itu adalah 3 tingkat perbandingan atau comparison degree. Nah, Mister akan bahas satu-satu secara detail. Kalian semua silahkan perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita di sini membahas comparison degree yang one syllable atau satu suku kata. Seperti apa sih satu suku kata itu? Misalkan yang di comparison degree itu adalah kata sifat dan kata keterangan. Satu suku kata berarti satu kali penyebutan. Misal seperti ini. Kalau satu suku kata kayak tadi ya, tall, tinggi, tall. Itu satu suku kata, tall. Short, satu suku kata. Kalau lebih dari satu suku kata itu seperti cantik. Apa tuh bahasa Inggrisnya cantik? Beautiful. Ya, beautiful ya. Itu ada berapa suku kata? Ada 3. Beautiful. Nah, itu nanti yang lebih dari satu suku kata kita bahas di video berikutnya. Ini kita bahas yang one syllable atau satu suku kata. Yang pertama, positive degree. Jadi ada kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Oleh karena itu digunakan as adjective or adverb as. Bisa adjective, bisa adverb ya. Tapi adverbnya lebih ke keterangan cara mungkin ya. Adjective itu kan kata sifat, kalau adverb itu kata keterangan. Nah, adverbnya lebih ke keterangan cara. Jadi ditambah s di awal sama akhirnya. Contoh di sini, Mister punya kalimat, Rena is as tall as Reno. Rena is as tall as Reno. Nah, ini membandingkan, tapi perbandingannya sama. Bahasa Indonesianya Rena sama tingginya dengan Reno, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, the lion runs as fast as the tiger. Nah, ini merupakan adverb ya. Fast di sini merupakan adverb. Jadi the lion runs as fast as the tiger. Singa berlari sama cepatnya dengan macan. Nah, ini menyamakan semua. Jadi jikalau untuk menyamakan yang kata sifat atau keterangan cara di kalimat bahasa Inggris, kita menggunakan as, kemudian kata sifat, kemudian diikuti lagi s belakangnya. S kata sifat s atau s kata keterangan s. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke comparative degree ya. Salah satu dari kedua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih dibanding hal lainnya. Nah, di sini patternnya ini polanya. Jadi si adjective atau si adverb tadi ditambah er ya, er atau er. Nah, jadi contohnya langsung aja nih, yang adjective dulu ya, kata sifat dulu ditambah er. Kayak tadi sih kayak percakapan. Nah, ini kan kayaknya ada yang lebih tinggi nih. Kita bisa bandingkan dalam kalimat bahasa Inggris. Joko is taller than Ricky. Nah, seperti itu ya. Joko is taller than Ricky. Jadi Joko lebih tinggi daripada Ricky. Biasanya ya, subjek kemudian diikuti to be. Ya, jangan lupa tuh to be tunggal sama to be
jamak ya, jangan tertukar. Ini karena pakai is, si Jokonya, Joko apa Jaka? Oh Jaka ya, Jakanya ada satu ya, Jakanya kan ada satu, jadi pakai is. Kalau lebih dari satu pakai are gitu ya. Jangan lupa setelah subjek harus ada to be, is atau are atau am ya untuk I. Kemudian kata sifat ditambah er, ditambah er ya. Tall tambah er atau er jadi taller. Nah, bisa ditambahkan than, kemudian yang dibandingkan siapa ya. Ini kan membandingkan Jaka sama Ricky. Jaka is taller than Ricky. Jaka lebih tinggi daripada Ricky. Nah, ini yang kata sifat. Ada lagi kata keterangan, masih bisa ya, kata keterangan bisa keterangan cara. Nah, masih runs ya, masih berlari ini. The snail runs slower than the tortoise. The snail runs slower than the tortoise. Jadi bahasa Indonesianya siput berlari lebih lambat daripada kura-kura. Nah, ini membandingkan si siput sama kura-kura, bahwa larinya itu, cara lari siput itu lebih lambat daripada kura-kura. Ya, ini kalimatnya tidak memakai to be. Kenapa? Karena runs itu kata kerja ya. Kemarin kita sudah belajar simple present. Nah, run ditambah s ya, kata kerjanya ditambah s, baru perbandingannya. Slow ditambah er jadi slower. Nah, tambah lagi than, kemudian yang dibandingkannya. The snail runs slower than the tortoise. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah kan? Langsung saja ke perbandingan yang terakhir, yaitu superlative degree. Hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Paling apa? Paling ganteng, paling cantik, paling gede. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi patternnya atau polanya adalah harus ada D-nya ya, harus pakai D. Harus pakai D. Kemudian bisa pakai adjective atau adverb ya. Tadi jangan lupa adverbnya lebih ke keterangan cara ya, kata keterangannya lebih ke cara. Kemudian akhirnya ditambah est atau est. Nah, est. Jadi kalau misalkan tall jadi tallest, the tallest. Nah, jangan lupa D-nya, the tallest. Nah, yang tadi tall tambah est, tallest, tambah D, jangan lupa, the tallest. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat saja contohnya. Ada 3 nih. Mana yang paling tinggi? Paling akhir ya. Siapa kira-kira nama yang akhir? Oh, Randy. Jadi Randy is the tallest boy. Randy is the tallest boy. Randy adalah anak laki-laki yang paling tinggi. Berarti Randy itu yang sebelah, kalau di Mister sebelah kanan ya. Sebelah kanan tuh yang ini nih. Bukan yang ini, yang sana, yang paling ujung gitu ya. Itu Randy. Nah, jadi Randy adalah anak laki-laki paling tinggi atau yang paling tinggi, bisa ditambah ya. Nah, itu yang adjective. Jadi the, tall, tambah est, tallest ya. The spasi tallest. Jadi est-nya tidak pakai spasi ya, tidak pakai spasi, langsung satu kata. Nah, ini yang satu syllable, awas ingat, satu syllable, satu suku kata ya. Well, contoh kedua, kita yang adverb. Misalkan ini, lion runs the fastest of all animals. Ya, lion runs the fastest of all animals. Jadi bahasa Indonesianya singa berlari paling cepat dari semua binatang. Seperti itu ya. Ini adalah adverb, the fastest. Awal katanya itu, akar katanya adalah fast, F-A-S-T. Jadi fast ditambah est atau est jadi fastest. Jangan lupa di depannya ada the-nya, the fastest. Nah,
Mudah kan? Mudah. Yes, it is very easy. Sangat mudah sekali jika kita mau belajar sungguh-sungguh ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Mr. Eka. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Dan kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya Mr. Eka. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.